Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Digitron ingin mempresentasikan tugas proyek akhir kami, yang dimana kami melakukan analisis penjualan supermarket menggunakan business intelligence. Untuk untuk kelompok kami sendiri terdiri dari 5 orang. Ada Jason dengan NIM 069, ada Putra dengan NIM 072, ada Dimas dengan NIM 093, ada Mubarok dengan NIM 107, dan saya Riko dengan NIM 114. Present lanjut ke bawah. Nah, untuk presentasi ini akan dimulai oleh teman saya Jason. Silakan Jason. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bab satu, yaitu pendahuluan dari laporan kami. Yang pertama ada latar belakang. Singkatnya, di era digital ini banyak data yang bisa kita sebut sebagai big data yang berasal dari berbagai sumber seperti transaksi bisnis, interaksi dan dengan pelanggan, media sosial, perangkat IoT, dan masih banyak lagi. Namun, jumlah data sangat besar yang sering menjadi tantangan bagi organisasi untuk mengolahnya menjadi informasi bermanfaat. Disinilah business intelligence muncul sebagai solusi untuk membantu organisasi dalam mengelola, menganalisis, dan menyajikan data secara efektif. Nah, laporan kami akan membahas tentang konsep dasar, teknologi pendukung, serta manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan business intelligence. Selanjutnya ada rumusan masalah, itu ada bagaimana cara menganalisis pola penjualan, bagaimana metode segmentasi pelanggan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan loyal atau tidak, apa saja produk yang laris dan kurang laris, serta bagaimana strategi pemasaran yang tepat dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi penjualan. Bagaimana visualisasi data interaktif dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses ETL. Kemudian ada tujuan. Laporan kami bertujuan untuk menganalisis pola penjualan dan keuntungan dan efisiensi dari data transaksi supermarket yang kami ambil dari Kaggle. Mengidentifikasi produk unggulan dan produk yang kurang diminati untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Kemudian dalam mengelompokkan pelanggan berdasarkan tingkat loyalitas untuk menyusun program loyalitas yang tepat sasaran. Kemudian merancang dan mengimplementasikan dashboard PI untuk membantu pengambilan keputusan. Dan ada pengoptimalan proses ETL untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam analisis dan visualisasi. Nah, adapun manfaat dari laporan kami yaitu bagi perusahaan supermarket ini dapat digunakan untuk memahami pola belanja pelanggan, mengoptimalkan efisiensi operasional, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kedua yaitu bagi peneliti, laporan kami dapat digunakan untuk memperoleh pengalaman langsung dalam menggunakan BI dan analisis data untuk menghasilkan wawasan yang bermakna dan mengasah keterampilan dalam proses ETL, analitik deskriptif, dan pembuatan dashboard interaktif. Kemudian ada manfaat bagi pembaca yaitu memberikan wawasan tentang penerapan BI dan memperluas pemahaman mengenai peran visualisasi data dalam pengambilan keputusan. Terakhir ada batasan dari laporan kami, yaitu untuk lingkup datasetnya, dataset yang kami ambil hanya mencakup data transaksi selama 3 bulan, yaitu bulan Januari hingga Maret 2019. Cakupan lokasi hanya ada yang kita ambil hanya di Myanmar, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk lokasi lain. Kemudian ada jenis analisis,
di mana laporan ini ataupun penelitian hanya berfokus pada analisis deskriptif dan segmentasi pelanggan tanpa melibatkan analisis prediktif atau preskriptif. Keempat yaitu keterbatasan data. Tidak semua faktor eksternal dapat eh, dijadikan atau diidentifikasi dari dataset yang tersedia. Yang terakhir ada tools yang digunakan. Kami menggunakan Power BI dan alat pendukung lain yang relevan untuk analisis dan visualisasi data. Kemudian bab 2 akan dijelaskan oleh anggota yang lain. Oke, baiklah di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu profil objek atau perusahaan. Jadi data yang kami analisis ini berasal dari Kaggle yang mana data ini tuh merepresentasikan data historis penjualan pada sebuah supermarket yang dimana itu ada 3 cabang yang berlokasi di kota-kota dengan populasi tinggi, yang mana data ini tuh mencakup catatan transaksi yang berlangsung selama 3 bulan, yaitu dari bulan Januari hingga Maret 2019. Di sini tuh mencakup banyak informasi dan data ini memungkinkan berbagai analisis untuk memberikan wawasan mendalam mengenai tren penjualan, preferensi pelanggan, dan efisiensi operasional. Kemudian teori mengenai metode yang kami gunakan yaitu yang pertama bisnis intelligence. Seperti yang kita tahu bahwa bisnis intelligence adalah kumpulan teknologi, proses, dan arsitektur yang mana bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Kemudian bisa scroll. Kemudian ada proses ETL yaitu extract, transform, dan load. Yang dimana extract berarti mengambil data dari berbagai sumber seperti database. Nah, di sini kami mengambil datanya dari Kaggle. Kemudian transform yaitu membersihkan, menyelaraskan, dan mengolah data agar sesuai untuk dianalisis. Di sini kami melakukan transformnya menggunakan Python. Kemudian load yaitu memuat data ke dalam sistem BI atau data warehouse untuk analisis lanjutan, yang dimana datanya yang setelah di transform tadi kami load ke Power BI. Kemudian lanjut analisis segmentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan atribut tertentu yang relevan. Kemudian teori pemasaran berbasis data yaitu melibatkan penggunaan data penjualan dan pelanggan untuk merancang strategi pemasaran. Lanjut. Kemudian ada tools dan teknik dalam bisnis intelijen, di mana tools yang kami gunakan yaitu adalah Power BI, yang mana Power BI itu akan dapat melakukan visualisasi data menggunakan diagram dan grafik, nanti akan ditunjukkan. Kemudian ada pengelompokan data. Kemudian lanjut ke kegunaan dataset dalam bisnis intelijen, yang dimana dataset ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti strategi peningkatan penjualan, efisiensi operasional, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Kemudian lanjut yang terakhir yaitu peninjauan literatur. Di sini ada beberapa jurnal yang kami dapat yaitu eh, mungkin saya akan bacakan satu aja yaitu dari Smith et al. 2022 yaitu dengan judul Data Driven Decision Making in Retail Business, yang mana membahas bagaimana bisnis intelijen membantu meningkatkan efisiensi operasional dan keberhasilan strategi pemasaran. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bab 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu analisis dan perancangan. Jadi sumber data yang digunakan adalah dari Kaggle yaitu supermarket sales yang dimana memiliki baris 1000 dan memiliki kolom 17. Kolom-kolomnya itu invoice ID, branch, city, customer type, gender, produk line, unit price, quantity, total, date, payment, dan rating. Relevansi data terhadap penjualan produk ini untuk menganalisis tren dari penjualan, mengidentifikasi produk populernya, dan mensegmentasi dari pelanggannya. Kemudian data ini dianalisis untuk penjualan per cabang dan kategori produk, demonstrasi demografi pelanggan itu jenis kelamin dan tipe pelanggan, rating pelanggan itu untuk mengukur kepuasannya, metode pembayaran yang paling sering digunakan.
Kebutuhan dari transformasi datanya itu menghapus duplikat dan mengubah format tanggalnya. Di sini ada proses ETL-nya, itu ekstrak. Jadi di sini adalah ekstrak file kagelnya ke Python-nya, collab. Di sini adalah hasil dari ekstraknya. Selanjutnya ini data ini dihapus apakah ada yang duplikat atau tidak. Selanjutnya itu mengkonversi kolom date menjadi format biasanya. Itu menghapus nilai yang kosong. Itu menyimpan data yang sudah dibersihkan dari proses ketiga ini ke file baru dan ditampilkan di sini. Jadi ini adalah hasil dari proses ETL-nya. Dapat dilihat perbedaan dari date-nya itu. Format date-nya berubah. Oke, selanjutnya di sini ada perancangan dari database-nya itu IARI-nya. Jadi di sini customer itu memiliki atribut customer type dan gender, dan satu customer itu memiliki beberapa dari invoice. Itu invoice ini memiliki atribut itu invoice ID, branch, city, date, time, payment method. Selanjutnya invoice ini memiliki beberapa list produk. Itu ada dan produk ini memiliki beberapa atribut, yaitu produk line, unit price, quantity, total, tax, cost, dan gross income. Selanjutnya invoice ini memiliki satu satu feedback dan sebaliknya. Jadi feedback ini memiliki atribut itu rating. Selanjutnya dashboard akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan dashboard. Jadi bisa kita lihat di sini eh, dashboard dari supermarket sales. Untuk jumlah produknya itu ada 10.000 ya. Untuk quantity salesnya ada 5.510. Untuk revenue-nya ada 20 M. M di sini maksudnya juta. Net review di sini ada 29,22 M. Untuk profitnya 8 M dari total keseluruhan eh, sales dari produk supermarket ini. Untuk diagram untuk profit trendline-nya dari 2019 itu dari Januari, Februari dan Maret itu bisa kita lihat untuk grafiknya. Untuk ratingnya bisa juga kita lihat dari average-nya. Sini dari kategorinya dari fashion accessories, food and beverage, healthy, home and lifestyles, and health and beauty, electronic accessories, sports dan travel. Untuk revenue every produknya bisa kita lihat di sini juga ada quantity paymentnya juga itu kebanyakan menggunakan cash, e-wallet dan credit card. Tuh, bisa lanjut ke bawah. Nah, dari dashboard di atas dari dashboard di atas itu memberikan gambaran menyeluruh tentang performa penjualan supermarket. Meliputi total produknya itu ada 1.000, kuantitas penjualannya 5.510, pendapatannya 28 M, pendapatan bersihnya 29,22 M, dan keuntungan bersihnya itu 8 M. Grafik trendline menunjukkan presentasi yang tadi ya, dari Januari sampai Maret 2019, mencerminkan potensi pengaruh promosi atau pola belanja konsumen. Untuk kategori produknya itu ada elektronik aksesoris yang menghasilkan pendapatan tertinggi dengan gross profit margin 32,3%, diikuti oleh sport and travel dengan GPM 26,3%. Metode pembayaran paling banyak itu eh, oleh e-wallet, lalu kartu kredit. Lalu yang terakhir itu pemberian tunai untuk yang paling banyaknya. Untuk rating rata-rata produk itu menunjukkan kepuasan pelanggan yang tinggi di semua kategori. Dashboard ini, Dashboardnya juga memiliki filter interaktif untuk gender,
customer types, dan tanggal. Gender di sini ada dua, laki-laki dan perempuan saja. Untuk customer types-nya ini eh, untuk member sama yang normal. Untuk date-nya eh, bisa diatur dari Januari, Februari, dan Maret. Dari ketiga ini bisa membantu memahami tren penjualan dan perilaku konsumen secara lebih mendalam. Lanjut ke bawah. Untuk bab 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini pada bagian implementasi, jadi berdasarkan hasil analisis performa penjualan supermarket dalam dashboard, implementasinya dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, optimasi strategi pemasaran, serta pemahaman terhadap perilaku konsumen. Jadi yang pertama itu optimalisasi produk dengan gross profit margin atau GPM tinggi. Produk dengan kontribusi pendapatan tinggi seperti elektronik aksesoris GPM terdapat 32,3% dan sport dan travel itu 26,3%. Dari itu perlu difokuskan pada strategi pemasaran. Untuk poin yang kedua, penguatan metode pembayaran digital. Penguatan salah contohnya mengingat metode pembayaran e-wallet bisa dapat 34,41% dan kartu kreditnya 34,34%, mendominasi dibandingkan pembayaran tunai yaitu 31,25%. Supermarket dapat memperkuat kolaborasi dengan penyedia layanan pembayaran digital melalui diskon eksklusif atau program cashback. Lalu untuk poin ketiga, penyesuaian strategi promosi berdasarkan waktu, yaitu trendline persentase keuntungan dari Januari Maret 2019 menunjukkan fluktuasi yang dapat mengindikasikan pengaruh promosi atau pola belanja konsumen. Lalu promosi dapat dirancang lebih agresif pada periode dengan persentase keuntungan yang rendah untuk meningkatkan volume penjualan. Lalu periode puncak penjualan dapat dimanfaatkan untuk penawaran eksklusif guna meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, scroll ke bawah. Lalu ada poin analisis berdasarkan filter interaktif. Dia menggunakan filter interaktif pada dashboard seperti gender atau customer types dan dapat memberikan wawasan spesifik terkait perilaku konsumen. Untuk poin selanjutnya, peningkatan kepuasan pelanggan. Itu rating produk yang menunjukkan tingkat kepuasan tinggi perlu dipertahankan dengan memastikan kualitas produk tetap konsisten. Survei tambahannya dapat dilakukan untuk kategori dengan rating yang mendekati rata-rata guna mengidentifikasi area perbaikan. Untuk poin lainnya, pengembangan infrastruktur data untuk analisis berkelanjutan. Dashboard interaktif perlu dikembangkan secara berkelanjutan dengan penambahan indikator performa lain seperti analisis customer lifetime value atau churn rate. Jadi dengan implementasi langkah-langkah di atas, diharapkan performa penjualan supermarket dapat ditingkatkan secara signifikan, baik dari sisi pendapatan, keuntungan bersih, maupun kepuasan pelanggan. Selain itu, pemanfaatan data interaktif juga membantu perusahaan menjadi lebih responsif terhadap perubahan tren pasar. Selanjutnya, untuk bab kelima, kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah di sini saya akan menjelaskan bab 5 sekaligus penutupnya yaitu kesimpulan dan saran. Jadi, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, beberapa kesimpulan dapat diambil. eh, Bisnis intelijen telah membuktikan kemampuannya dalam memberikan wawasan strategis bagi perusahaan supermarket melalui analisis pola penjualan, segmentasi pelanggan, dan identifikasi produk unggulan. Penjualan tertinggi ditemukan pada cabang dengan jumlah pelanggan loyal yang signifikan. Sementara kategori health and beauty menjadi produk yang paling laris. Melalui dashboard interaktif yang dirancang menggunakan Power BI, visualisasi data menjadi lebih efektif dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.
Tantangan utama dalam penerapan bisnis intelligence seperti proses ETL yang kompleks dapat diatasi dengan optimasi dan pengelolaan data yang lebih baik. Secara keseluruhan, penerapan bisnis intelligence memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional, loyalitas pelanggan, dan efektivitas strategi pemasaran. Kemudian untuk saran yaitu untuk pengembangan lebih lanjut disarankan agar perusahaan itu dapat memperluas periode dataset yang dianalisis untuk mendapatkan tren yang lebih komprehensif dan representatif. Baik, sekian presentasi dari kelompok Digitron mengenai tugas proyek akhir kami. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.